Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH, wakil asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan kelima Hukum Pidana Lanjutan, bab 2 tentang penyertaan atau deal naming, part 3. Bentuk keempat, penganjur atau outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya yaitu dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Ketiga, pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan dan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, untuk contohnya, Pak Tony gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Tony tonjok dulu orang yang bernama Repa. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu nilai bagus. Ini maksud memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial. Sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Untuk kepastian hukum, 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazwinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Contoh, Pak Ajat Sudrajat bercerita kepada Ibu Dewi tentang keberhasilan saudaranya di Jampang. Dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari uang 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja Ibu Dewi tidak tertarik dalam hal itu. Pak Ajat Sudrajat menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan atau ancaman dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Bentuk kelima, medepletage atau pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua hal bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa kesempatan, sarana, atau keterangan. 1. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pemidanaan untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. B. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas
A. Pasal 33 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. B. Pasal 232 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. 2. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3 untuk pasal tambahannya sesuai yang tercantum dalam pasal 10 sub B. 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau dipelancar beserta akibat-akibatnya saja. Sekian review pertemuan kelima hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau misalnya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.